Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Biasakan sebelum belajar harus berdoa. Mari kita belajar bersama. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Ayo bermain peran. Bacalah percakapan berikut dengan cermat. Pada bagian ini kita akan mempelajari aturan dalam meminjam barang dengan meminta izin terlebih dahulu dan menyampaikan ucapan terima kasih saat mengembalikan barang pinjamannya. Yuk kita baca percakapan di bawahnya. Di sini ada Ibu Mutiara dan ada Udin ya. Mengapa kamu sedih, Mutiara? Tanya Ibu Mutiara ya. Kemudian Mutiara menjawab. Penggarisku hilang, Bu. Kemudian Ibu Mutiara menjawab kembali. Mungkin kamu lupa menyimpannya. Tiba-tiba Udin datang. Mengapa kamu sedih, Kakak? Tanya Udin ya kepada Kak Mutiara. Kemudian Kak Mutiara menjawab. Penggarisku hilang, Udin. Kemudian Udin bertanya kepada Kak Mutiara. Maksud Kakak penggaris yang berwarna merah? Kemudian Kak Mutiara menjawab. Iya, betul. Warnanya merah. Maafkan aku, Kakak. Aku tadi meminjam sebentar. Kata Udin ya kepada Kak Mutiara. Kita lanjutkan lagi percakapannya di halaman berikutnya. Di sini ada Ibu. Udin, kamu meminjam penggaris kakak harus minta izin. Iya, Bu. Maafkan aku, Kakak. Kata Udin ya kepada Kak Mutiara untuk meminta maaf. Kita lanjutkan lagi. Kakak dan Udin akhirnya bersalaman ya. Kakak memaafkan Udin. Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang lain. Kita lanjutkan lagi. Bacalah kembali percakapan di atas. Mainkan peran bersama temanmu. Nah, seperti contoh pada gambar ini ya, sedang memerankan percakapan. Kita lanjutkan. Buatlah percakapan dengan bahasamu sendiri. Mainkan peran di depan teman-temanmu. Mainkan dengan percaya diri. Ingatlah, jika ingin meminjam barang teman, harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, inilah contoh percakapan meminjam pulpen ya. Di sini ada Hanifah Aulia Susanti dan Hafijah Adelaide Fitriah ya. Kita baca percakapannya. Hafijah, bolehkah aku pinjam pulpen kamu sebentar? Kata Hanifah. Kemudian Hafijah menjawab, tentu boleh. Memangnya pulpen kamu kemana? Kemudian Hanifah menjawab, pulpen saya tintanya habis dan saya tidak punya cadangannya. Baik Hanifah, ini pulpennya. Kemudian Hanifah mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih Hafijah. Nah, itu tadi contoh percakapan bagaimana cara meminjam barang kepada orang lain. Silakan nanti kalian bisa membuat masing-masing ya, sesuai dengan keinginannya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Pada bagian ini, kita akan mempelajari kosakata tentang berbagai benda dan mendeskripsikannya dalam kalimat. Yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada Siti yang sedang memegang penggaris. Gambar ini adalah gambar penggaris. Bentuknya persegi panjang. Warnanya merah. Penggaris digunakan untuk mengukur. Nah, ini bentuk bendanya, kemudian ini adalah deskripsinya. Kita lanjutkan lagi ke ayo berlatih. Pilihlah dua benda yang ada di rumah atau kelasmu. Kemudian gambarlah benda tersebut.
Berilah penjelasan tentang benda seperti contoh tadi ya. Kita lihat di sini ada 2 kolom. Berarti kolom yang pertama yang ini untuk menggambar. Kemudian kolom yang ini untuk membuat deskripsinya. Contohnya, nah ini ada buku. Kita buat deskripsinya ya. Misalnya, gambar ini adalah buku. Jangan lupa tanda baca titik ya. Kemudian, warnanya merah. Jangan lupa tanda baca titik. Abi kasih contoh satu kalimat lagi ya. Misalnya, buku digunakan untuk membaca. Jangan lupa tanda baca titik. Kita lanjutkan lagi. Abi kasih contoh satu lagi di sini ya. Kira-kira gambar apa ya? Nah, di sini ada jam dinding. Yuk kita deskripsikan jam dinding ini. Berarti kita tulis di sini gambar. Ini adalah jam dinding. Jangan lupa tanda baca titik. Kemudian jam dinding berbentuk lingkaran. Jangan lupa tanda baca titik. Kemudian kita deskripsikan lagi ya. Jam dinding warnanya hijau. Jangan lupa tanda baca titik. Satu lagi ya, Abi kasih contoh deskripsi dari jam dinding. Jam dinding berguna untuk melihat waktu. Jangan lupa tanda baca titik. Silahkan nanti kalian boleh memilih bendanya berdasarkan keinginan masing-masing ya. Yang ada di rumah maupun benda yang ada di sekolah. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Pada bagian ini kita akan belajar cara pengurangan pada bilangan cacah. Kita baca dulu teks di bawah ini. Siti anak yang rajin. Siti merapikan kamar setiap hari. Hari ini Siti ingin merapikan buku. Ada banyak buku yang sudah tidak dipakai. Siti ingin menyumbangkan kepada orang lain. Siti memisahkan buku yang akan disumbangkan. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi. Siti memiliki 43 buah buku. Siti ingin menyumbangkan 21 buah buku. Pertanyaannya, ada berapa buku Siti yang tersisa? Nah, jawabannya yang ini ya. Buku Siti yang tersisa ada 22 buah buku. Nah, cara menghitungnya kita perhatikan di halaman berikutnya. Pernyataan tersebut dapat ditulis sebagai berikut ya, yaitu 43 dikurangi 21. Jadi di sini isinya adalah 22. Selain itu dapat juga ditulis seperti berikut, bersusun ke bawah ya. Caranya berarti kita hitung dari belakang. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Tulis di sebelah sini. Kemudian 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi 43 dikurangi 21 sama dengan 22. Kita lihat caranya di bawah ya. Nah, tahap pertama kurangkan satuan. Berarti 3 satuan dikurangi 1 satuan sama dengan 2 satuan. Nah, berarti ini dicoret 1 ya. Kemudian tahap berikutnya, tahap kedua kurangkan puluhan, yaitu 4 puluhan yang ini dikurangi 2 puluhan sama dengan 2 puluhan. Nah, seperti ini jadinya. Nah, inilah cara-cara untuk melakukan pengurangan ya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Hasilnya 22. Di sini 2 puluhan, di sini 2 satuan. Jadi 43 dikurangi 21 sama dengan 22. Nah, sekarang coba selesaikan soal berikut ini. Nomor 1, Udin memiliki 54 buah mobil-mobilan. Udin memberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya.
Mobil-mobilan Udin sekarang berjumlah buah. Nah, di sini kita lihat ada gambar mobil-mobilan Udin, jumlahnya ada 54. Di sini 10, 20, 30, 40, 50, dan satuannya ada 4, jadi 54. Berarti kita tulis di sini 54 dikurangi 23. Karena Udin memberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya, jadi dikurangi ya. Untuk menjawabnya, kita kasih tanda dulu ya di sini. Nah, kita berikan 23 kepada teman-temannya. Nah, ini 10, 20, dan ini satuannya 3. Jadi sisanya yang ini ya, 10, 20, 30, dan ini 1. Jadi 31. Kita tulis di sini 31. Atau dengan cara bersusun ke bawah ya. Di sini kita tulis 54, kemudian dikurangi 23. Kita hitung ya dari belakang, berarti 4 dikurangi 3. Ayo berapa? Iya, 1 ya. Kemudian 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi 54 dikurangi 23 sama dengan 31. Nomor 2, Dayu membeli bunga mawar sebanyak 64 tangkai. Dayu memberikan 34 tangkai bunga mawar kepada temannya. Bunga mawar Dayu sekarang berjumlah buah. Untuk menghitungnya kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada bunga mawar kepunyaan Dayu ya. Jumlahnya ada 64. Kita hitung dulu. Di sini ada kelompok puluhan, 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan di sini ada kelompok satuan, yaitu 4. Jadi jumlah semuanya ada 64. Kita tulis di sini 64 dikurangi 34. 34. Untuk menjawabnya kita lingkari yang ini dulu ya. Nah, yang ini kita buang, kita coret. Kita lihat sisanya, berarti yang ini sisanya 10, 20, 30. Jadi kita tulis di sini 30. Atau bisa dengan bersusun ke bawah. Di sini kita tulis 64 dikurangi 34. Nah, kita tinggal kurangi saja. 4 dikurangi 4, 0. Kemudian 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi 64 dikurangi 34 sama dengan 30. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Di sini ada Lani mempunyai pepaya sebanyak 46 buah. Lani memberikan 42 buah pepaya kepada temannya. Buah pepaya Lani sekarang berjumlah buah. Berarti kita tinggal mengurangi saja ya. 46 dikurangi 42. Kita tulis di sini berarti 46 dikurangi 42 sama dengan 4. Kita tulis di sini 4. Atau bisa dengan cara bersusun ke bawah ya. 46 dikurangi 42. Kita tulis di sini 42. Kita kurangi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 berarti habis ya. Nah, kalau habis nggak usah ditulis. Kalau kosong nggak usah ditulis di sininya. Jadi 46 dikurangi 42 sama dengan 4. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua mengajak siswa merapikan barang-barang pribadi dan memisahkan antara barang yang masih dipakai dan sudah tidak dipakai. Sebelum Abi akhiri, ingat pesan Ibu 3M, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.